Bertanya tadi apa itu tadi tentang tawakal lah, kita bercerita tentang kepasrahan. Pasrah di dalam Islam itu sebenarnya ada 3, tetapi kita hanya selalu mendengarkan tawakal. Pak kan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu berserah diri. Begitu kan Pak Umri? Oke. Maka kita kaji lagi tawakal itu apa? Berpasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dimulai dengan ikhtiar dengan sepenuhnya. Dia Pak Umri. Jadi kalau kita kalimat tawakal itu adalah berjuang dengan sepenuhnya, barulah kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Tapi ada kalanya Pak Umri, kita tidak dituntut untuk tawakal Pak Umri. Ada kalanya? Ada kalanya kita tidak dituntut untuk bertawakal, tapi dituntut untuk tafwid. Tafwid apa itu? Tafwid jarang didengar. Tafwid itu artinya juga kepasrahan, berpasrah kepada Allah. Tetapi tafwid itu kepasrahan kepada Allah. Allah tidak menuntut terlalu banyak ikhtiar, hanya sedikit ikhtiarnya, seadanya saja, itu tafwid. Ya Bang Ria, tak banyak ikhtiar. Tawakal tadi kepasrahan dengan sepenuh ikhtiar. Tafwid itu kepasrahan, tidak terlalu banyak ikhtiar. Bagaimana membedakannya? Tawakal, contoh Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Allah itu penuh dengan tetesan air mata, ya, kemudian cucuran darah, kemudian curahan keringat. Tidak hanya harta yang dikorbankan, tetapi nyawa pun juga melayang. Itulah yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad. Dituntut apa? Tawakal, perjuangan dengan sepenuhnya. Makanya dalam perang Uhud banyak sahabat-sahabat juga yang syahid ketika itu. Itu menunjukkan kepasrahan yang diartikan tawakal, ikhtiar dengan sepenuhnya. Itu yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad. Tetapi ketika sesuatu dalam beberapa hal ada memang Allah tidak menuntut ikhtiar terlalu banyak. Contoh dalam hal apa? Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dia dikejar oleh Firaun bersama kaumnya, Nabi Musa tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang atau berikhtiar dengan sepenuhnya. Coba kalau kita ingat, ketika sudahlah Nabi Musa itu jalannya buntu, tidak ada lagi jalan, di depannya hanyalah lautan, Firaun sudah dekat. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya untuk berikhtiar sepenuhnya berenang menyeberangi lautan merah. Enggak ada. Berjuang kau sepenuhnya di lautan merah itu, atau kau buat bagaimana caranya kau bisa untuk menembus lautan itu. Tidak, tetapi Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Hanya ikhtiar begitu saja. Pukulnya tidak terlalu ikhtiar yang kuat sampai mencucuran air mata ataupun bercucuran keringat memukul tongkat itu. Sekali pukul terbelah lautan tadi. Itu namanya tafwid. Itu usahanya tidak banyak. Sekali pukul terbelah lautan. Tidak bercucuran air mata, tidak bercurah keringat, Nabi Musa mukul lautan sampai terbelah-belah. Itu namanya tafwid. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi namanya taslim. Ini kadang-kadang kita lupa dengan taslim ini. Taslim ini seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak Umri. Ingat Pak Umri kata-kata yang Pak Umri sampaikan kepada saya ketika saya mau berangkat ibadah haji. Pak Umri waktu itu mau mengirimkan dana untuk saya. Ya, dengan dengan kerendahan hati Pak Umri. Pak Umri artinya menjaga hati saya. Pak Umri WA saya, minta nomor rekening. Ketika itu saya berat rasanya,
Tapi Pak Umri sampaikan saya dengan kata-kata dengan penuh hikmah. Pak Umri sampaikan, Ustadz, biarlah saya seperti pipit yang membawa air di paruhnya untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maknanya begitu besar. Seolah-olah Pak Umri menyampaikan ke saya ketika itu, Ustadz, walaupun tidak bisa memenuhi untuk seluruh biaya haji Pak Ustadz kan itu kan, tapi setidaknya adalah adalah ya perjuangan saya di situ untuk Ustadz kan gitu kan. Nah, itu balik lagi Pak Umri mungkin dah paham kisah itu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum terjadi burung pipit membawa air di paruhnya itu, Nabi Ibrahim itu diikat, api sudah menyala, Nabi Ibrahim diikat, itu diikat seperti diletakkan di tempat pelontar atau panah yang besar. Diikatlah Nabi Ibrahim di situ dan siap untuk dilemparkan ke api itu. Ketika itu sebelum dilemparkan, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, pintalah kepada Allah supaya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyelamatkan engkau. Pintalah wahai Ibrahim, biar aku selamatkan engkau. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak butuh pertolongan siapapun. Saat sekarang ini aku hanya butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak butuh dia kepada yang lain. Saat sekarang ini aku hanya butuh kepada Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim ada nggak ikhtiarnya? Tidak ada. Dia terikat, dia tak bisa apa-apa. Cuman ketika itu Nabi Ibrahim melafazkan sebuah kalimat yang begitu mulia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, kata Nabi Ibrahim. Itu kepasrahan yang tingkat tinggi, yang luar biasa. Makanya terkadang kita itu ada tawakal, terkadang kita ada tauhid, dan terkadang kita ada taslim. Itu Pak Bre. Nah, nanti kalau mau lanjutnya, ya datang ke rumah dengan membawa pulut kuning dan ayam putih.